Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Herlina Desuti Anggraini dengan NIM 2110116077. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja profitabilitas pada sektor perbankan syariah. Studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Berikut daftar isi yang akan saya bahas. Selanjutnya yaitu terkait latar belakang. Latar belakang ini dibagi menjadi dua, ada masalah dan fenomena. Masalah yang saya angkat untuk penelitian ini yaitu terkait perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tren ini ternyata telah memicu persaingan antar bank syariah di Indonesia serta antar bank konvensional di Indonesia. Nah, hal ini juga menyebabkan bank syariah harus mengetahui terkait kinerja dan kesehatan bank tersebut agar usaha tersebut tidak gagal atau tidak pilot. Nah, selanjutnya fenomena yang diangkat yaitu terkait perkembangan dari bank syariah itu sendiri, di mana perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun itu menunjukkan angka positif. Nah, artinya terdapat banyak bank syariah di Indonesia. Data tersebut sebagaimana tabel di samping, tabel 1.1 yang diambil dari Badan Pengelola Statistik atau BPS dan OJK. Nah, selanjutnya yaitu jumlah penduduk muslim di Indonesia yang banyak, namun mereka lebih memilih menggunakan bank konvensional. Nah, ini menjadi salah satu fenomena tersendiri dalam penelitian ini. Adapun gap risetnya, yaitu sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dani dan Rini pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Bank Size, BOPO terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Studi empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2012 hingga 2017. Dan selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Morsinadi dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh FDR, BOPO, NPF, dan CAR terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019, yang dimana penelitian ini menggunakan produk Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 hingga 2019, dan pendekatan penelitiannya adalah analisis regresi linear berganda. Nah, selanjutnya yaitu penelitian ketiga yang dilakukan oleh Retno Pujasuti pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018 hingga 2021. Dan metode yang digunakan adalah statistik regresi berganda dengan data sekunder untuk kelima variabel. Dari penelitian sebelumnya ini bisa dikatakan bahwa belum ada penelitian terbaru yang membahas terkait Bank Umum Syariah pada tahun 2021 hingga 2023. Maka dari itu, novelty dari penelitian ini yaitu pertama itu terkait subjek penelitian, di mana belum ada penelitian secara spesifikasi, itu menjelaskan hanya 3 bank umum syariah yang terdaftar dalam OJK. Sebagaimana yang saya ambil dalam penelitian saya, yaitu saya menggunakan 3 BUS, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan BTPN Syariah. Nah, kemudian pada tahun penelitiannya itu belum ada yang melakukan penelitian di tahun 2021 hingga 2023. Nah, di mana pada penelitian sebelumnya itu belum ada yang menjelaskan secara khusus. Maka dari itu, hal tersebut menjadi novelty atau kebaharuan tersendiri bagi penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, terkait rumusan masalah itu terbagi menjadi 4. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA, yang kedua bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA, yang ketiga bagaimana pengaruh
BOPO terhadap ROA, dan yang terakhir bagaimana pengaruh FDR terhadap ROA. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA, menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA, menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA, dan menganalisis pengaruh FDR terhadap ROA. Adapun manfaat penelitiannya itu terbagi menjadi dua, untuk aspek teoritis dan aspek praktis. Nah, untuk aspek teoritis, manfaatnya ialah dapat memberikan manfaat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan menggunakan topik dan judul sejenis. Nah, selanjutnya yaitu aspek praktis, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen bank umum syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional guna meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya yaitu sebagai referensi untuk menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan efisiensi operasional di sektor perbankan syariah. Adapun landasan teori yang saya gunakan yang pertama ialah mengenai perbankan syariah, di mana bank syariah sendiri itu dikenal sebagai bank bebas bunga atau riba, yang artinya sistem keuangan yang beroperasi dan produknya itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, bank syariah ini sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Sohibul mal. Bank syariah sebagai pemilik dana itu wajib berinvestasi pada industri produktif yang mempunyai resiko rendah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu terkait efisiensi operasional. Efisiensi operasional yang saya gunakan yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama capital adequacy ratio atau CAR, di mana CAR ini adalah rasio kinerja bank yang mengukur kecukupan modal bank untuk mendanai aset berisiko. Nah, rumusnya ada di bawahnya. Selanjutnya ada NPF atau Non-Performing Finance, di mana NPF ini menunjukkan kompetensi manajemen bank dalam mengelola dana bermasalah yang diberikan bank. Rumusnya ada pada tabel tersebut. Selanjutnya ada FDR atau Financing to Deposit Ratio, merupakan perbandingan keseluruhan pembiayaan bank terhadap jumlah pihak ketiga atau deposito yang terhimpunnya. Terus selanjutnya yang terakhir ada BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional, merupakan rasio yang mengukur efisiensi perbankan dalam menjalankan operasional. Selanjutnya yaitu terkait kinerja profitabilitas. Nah, kinerja profitabilitas yang saya gunakan yaitu ROA atau Return on Asset. Ya, adalah rasio yang menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset. Tujuannya untuk mengetahui seberapa efisien bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Artinya, semakin tinggi angka ROA, maka semakin besar pula potensi bank dalam memperoleh keuntungan. Nah, rumus ROA ada di tabel bawah. Selanjutnya yaitu terkait penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dani dan Rini pada tahun 2020, di mana judul penelitiannya itu terkait analisis pengaruh CAR dan PFFDR bank size BOPO terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa CAR, FDR, dan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun, NPF dan BOPO berpengaruh positif. Nah, selanjutnya, Pak, penelitian dilakukan oleh Hutomo M. pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh CAR, NPF, BOPO, dan LDR terhadap ROA Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa rasio keuangan CAR dan BOPO Bank Umum Syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF dan LDR berpengaruh terhadap ROA, namun tidak signifikan. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Retno Puji pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan. Berikut model penelitian yang saya ajukan.
beserta hipotesis yang saya ajukan. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, terkait definisi operasional itu terbagi menjadi dua. Ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independennya itu ada CAR, FDR, NPF, dan BOPO. Sedangkan variabel independennya itu ROA. Nah, untuk pengukuran variabel itu menggunakan presentasi yang sesuai dengan rumus masing-masing variabel. Rumusnya ada di tabel di sampingnya. Oke, selanjutnya jenis penelitian ini merupakan penelitian yang jenis data kuantitatif. Nah, selanjutnya untuk populasi dan sampel, populasinya yaitu jumlah bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Nah, sampelnya itu 3 bank umum syariah yang terdaftar di OJK, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan BTPN Syariah. Adapun sumber data itu data sekunder yang didapat dari laporan keuangan Bank Umum Syariah. Terkait pengumpulan data, itu menggunakan studi literatur dari jurnal, buku, maupun skripsi untuk menentukan variabel-variabel yang digunakan. Kemudian untuk data hasil laporan keuangan BUS diambil dari website resmi Bank Umum Syariah tersebut. Selanjutnya untuk analisis data, penelitian ini menggunakan bantuan software komputer dan analisis data yakni Microsoft Excel dan Stata 17 untuk mengolah data dengan pengujian melalui seleksi estimasi model, pemilihan model, asumsi klasik, uji regresi, dan juga uji hipotesis. Berikut kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.